Ekonomi RI kembali terpuruk dalam masa perang di Timur Tengah. Kondisi ini dipengaruhi oleh sikap para investor yang tengah mengurangi investasi aset berisiko di kawasan negara berkembang. Perkembangan situasi ini mendorong Iran untuk mempertahankan penutupan Selat Hormuz yang berdampak pada transportasi perdagangan. Penutupan jalur perdagangan itu ditafsir akan berimbas pada gejolak harga minyak dalam negeri. Lalu, apa kebijakan yang dapat digunakan sebagai penyelamat dalam situasi ini? Simak diskusinya dalam Detik Sore. Beralih ke berita peristiwa, Detik Sore akan mengulas lebih lanjut longsornya gunung sampah di Bantar Gebang. Peristiwa ini menewaskan 4 orang pekerja yang tengah beraktivitas di kawasan tersebut. Bagaimana situasi terbaru dari longsornya tumpukan sampah di Bantar Gebang? Simak laporan langsung jurnalis Detikcom selengkapnya. Menutup episode hari ini, Detik Sore akan menghadirkan band indie pop asal Jakarta, Sandwich. Merilis album teranyar mereka bertajuk Apopenia, Sandwich berusaha merangkum beragam kisah pribadi para personelnya dengan warna ceria, energik, dan berbunga-bunga. Mari berkenalan lebih dekat dengan Sandwich dalam segmen Sunset Talk sore nanti. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Selamat sore. Seperti biasa, Detik Sore hadir lagi. Yeay. Dan kali ini ada orang lama rasa baru yang datang. Kita is here. Yes, I'm back. Halo Detika. Abis dari Paris katanya, abis jalan-jalan sama siapa namanya? Adit. Siapa Adit? Iya, aku titain Paris soalnya. Bukan Emily ya. Bukan. Aku titain Paris. Kaido, apa kabar? Apa kabar Tita? So good to have you back. Terima kasih. Ini kayaknya aku udah banyak ini mau di-catch-upin ya sama Kaido. Lagi ketemu Agustus, terus sekarang udah mau Iya selesai lagi, Q1 it's almost a year, 2026. Iya. Kayak 4 bulan lagi sih Iya, emang. Tapi harusnya kayak, resolusi 2026 aku udah berjalan seperempat nih. kita tuh kemarin abis reply-replyan di story Instagram soal album barunya Bruno Mars ya. Oh, terakhir ya ampun, Kayak betul. It's happening everywhere Kak. Dan juga album itu Gimana? jadi album kedua Bruno Mars yang di posisi Yang- 1. Setelah almost berapa tahun? 13 tahun kalau nggak salah. Epic comeback nggak? Epic comeback like Epic you as comeback. well. bisa gitu. Berarti dari albumnya 1 sampai 10 berapa skornya? Gue cukup nyaman dengan albumnya walaupun secara Oke. ya kayaknya Bruno Mars gampang-gampang aja kalau nyanyi apapun lagunya gitu. Tapi ya it's good untuk punya album yang kayak gitu dengerin lagi. Iya. Apa nih? Oh iya, Betul. Bruno Mars mode cari duit katanya emang lebih gacor Bener. gitu katanya. Gue juga mau bilang gitu sih kayaknya mendingan dia berutang deh biar bisa bikin lagu yang bagus. Karena gitu. biasanya kan penyanyi tuh patah hati lagu bagus. Bener. Bruno Mars berhutang lagu bagus. Berhubung dia belum kita lihat ada patah hati sama siapa gitu ya. Jadi kayak patah hatinya gara-gara utang gitu. Gara-gara utang. Tapi anyway, Detik harus hadir lagi di Detik Sore hari ini sampai ke jam 5:30 jam 6 Jam sore 6 nih. ya. Karena kita nanti akan ada kultum juga. Karena Oh, spesial yes, di bulan betul. Ramadan kita akan hadir dengan kultum di akhir acara kita. Oke, siap. Berarti Nah. hari ini kita topik-topiknya seperti apa nih? Topiknya Kak Edo. banyak. Seperti biasa, Detik Sore tuh bukan Detik Sore kalau nggak cuma hore-hore ya. Betul. Jadi ada banyak Jadi berita berita yang lumayan bikin kepala pusing. Tapi juga ada hore-horenya. Oh oke, Ya kan? menarik. Nanti di akhir acara kita akan kedatangan kembali musisi. Yes. Setelah cukup lama kita akan kedatangan musisi, akhirnya nanti akan ada satu band indie pop asal Jakarta yang akan Oh, datang wow. ke Detik Sore, akan nyanyi dan juga ngobrol-ngobrol sama kita. Oh penasaran banget ini. Iya. Aku belum pernah dengerin juga lagi Jujur gue musiknya. juga belum pernah denger sama musiknya, tapi ternyata setelah gue dengerin, menarik. Menarik. Menarik banget. Pokoknya semua harus nonton hari ini Detik. Yes. Selain itu kita juga akan ada berita-berita yang bikin pusing juga pastinya ya. Pasti Bukan orang Indonesia namanya kalau nggak dikasih berita bikin pusing. gak cuma di negara sendiri. Iya. Gitu, pusingnya. Bener. Di negara lain juga. Ngikutin nggak kalau tadi pagi apa kemarin gitu ya ada berita longsor di Bantar Gebang. Yes. Yang sampai turut berduka cita sampai ada yang Iya, meninggal ada yang juga meninggal ya dunia Kak. juga. Hmm. Anyway, speaking of Bantar Gebang, ini adalah salah satu wishlist gue pengen datengin sebenarnya. Oh gitu. Karena sebuah novel yang akhirnya bikin gue kayak penasaran. Emang
magical apa sih tempat ini? Padahal itu adalah tempat sampah kan sebenarnya. Betul, iya penampungannya. Udah pernah belum ke Belum Bantar pernah ke sana. Gebang? Justru gue Cuman- penasaran karena dia bergunung-gunung katanya kan. Iya benar-benar. Cuman kan kalau dari dulu pas SD cuma jadi bahan ledekan aja lu. Serius? Ntar lo dibuang lo ke Bantar Gebang kan biasanya gitu. Oh Cuman gitu maksudnya- ledekan orang sini tuh. Karena gue bukan besar di sini, jadi gue nggak tahu ledekannya kayak apa. Jadi orang sini tuh ledekannya gitu. Iya, jadi lumayan terkenal tuh gitu pasti Bantar Kalau nakal-nakal Gebang. dibuangnya ke Ke Bantar Bantar Gebang ya. Gebang, iya gitu. Dan sekarang mungkin udah too much ya, menumpuk ya. Iya Di benar. longsor. Jadi tempat pembuangan sampah paling besar kan. Bahkan Ya. katanya ukuran Asia juga tuh salah satu yang terbesar gitu. Karena ya seluruh sampah di area Jabodetabek kayaknya ke sana deh larinya. Termasuk yang di Jakarta gitu. Iya benar. Iya kan? Emang pusatnya di sana terakhir ya. Kurang Buangan nyampah terakhir. apalagi Jakarta ini. Kurang ya, nyampah. dikasihnya ke Bekasi. Itu nanti akan kita update ketika soal adanya korban jiwa dari longsor di Bantar Gebang. Termasuk juga beberapa berita lainnya dari daerah juga akan kita update. Gak cuma Yes. di Jabodetabek doang dong tentunya. Ya kan? Betul, karena nanti kita juga akan bahas tentang pembatasan sosmed. Oh iya betul. Oh hari ini ada soal itu ya? Hari ini ada soal itu. Umur berapa lo main sosmed? 16, speaking of pembatasan sosmed yang katanya di bawah 16 tahun ya yang gak Yes, boleh ya? sudah nggak boleh. Gua kayaknya punya sosmed pertama which is Friendster itu umur berapa ya? SM. Ketahuan ya, detikes ketahuan sosmednya yang disebut langsung Friendster. Ya, udah langsung ketahuan SMP ini deh kayaknya umur gua. berapa. Karena gue udah gak kenal Friendster. Lu gak main Friendster? Sorry. Sana lu. Gak main Friendster ya. Gue udah gak dapet Friendster. Pet tapi main. Main. Pet masih main Itu gue udah ya? SMA kalau pet. Oke. Itu ya TTA 150 orang aja. Betul. Walaupun sempat diperbesar kapasitasnya di akhir-akhir usianya ya. Gitu ya. Oh ya Jadi sempat 500 naik ya? ya. Tapi usia habis itu tutup. Biasanya selain nama Foursquare tuh zaman dulu buat ngodein orang lagi di mana ya itu Iya, sih lagi pasti nonton itu. apa, dengerin Betul. musik apa. That Oh time. gitu ya. Iya sekarang 16 tahun udah nggak bisa. Nggak boleh lagi. Udah nggak boleh lagi. Gua setuju banget sama kebijakan ini, to be honest. Yes, benar. Karena banyak mudaratnya sebenarnya buat anak-anak di bawah 16 tahun tuh ikutin sosmed karena sekarang sosmed bukan lagi kayak dulu ya. Dulu Ya. kan sosmed cuma buat apa ya? Sosial media buat bertegur sapa orang-orang yang selama ini Iya benar. jauh dari kita kemudian jadi dekat. Yes, Sekarang benar. justru sebaliknya yang dekat jadi jauh Iya, gara-gara sosial iya media benar ya. benar. Dan 16 tahun itu dia belum bisa membedakan Kak, mana yang benar, mana yang Betul. baik, informasi mana yang valid, mana yang hoax gitu. Jadi setuju banget sih sama Setuju regulasi gue. Ini Yes. adalah kebijakan yang gue sambut dengan sangat Betul. apresiatif gitu ya. Terima kasih Uh-uh. untuk kebijakannya kita sudah ikuti walaupun ini juga kebijakan yang udah cukup lama sebenarnya di negara maju katanya. Betul, Sampai kita sampai diselamatin sama Presiden Presiden Prancis ya. Prancis. Bonjour katanya. Macron udah bilang kalau kita akan dapat ini pain au chocolat gitu. Enggak Oh lah, iya. enggak. Gue percaya. Akan kita bahas lebih lanjut Iya. besok tapi ya. Udah. Hari ini kita bahasnya yang berbeda dari itu. Gue kalau boleh share Yes. bagaimana pagi gue diawali hari ini Coba. cukup dar-der-dor di redaksi ekonomi atau Detik Ya. Finance. Bertubi-tubi tuh mulai dari pembukaan perdagangan hari ini IHSG Oke. longsor sampai 5%. Oh wow. Pas gue lihat porto gue kayak oh my goodness ini mau lebaran begini banget nih kita nih. Gitu ya dari IHSG tuh. Itu Terus habis jauh itu tuh ya kalau 5% ya. jauh banget. Itu turun kita kalau turun 1% aja tuh udah hitungannya dalam sebenarnya apalagi 5%. Nah, setelah itu rupiah. Rupiah Yep. hari ini udah tembus tuh nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat 17.000. 17.000. Takut banget karena kita 98 aja tuh nggak nyampe 17.000 tau. Kalau di kurs Reuters aja 17.000 apalagi bank tuh yang ngejual pasti udah ada yang lebih dari 17.100. Lebih dari gitu. 17.000. 17.200 gitu. Rupiah terus habis itu harga minyak dunia Yep. juga udah lewat dari 100 US dollar per barrel. Artinya ya beban buat fiskal kita juga bisa makin banyak tuh. Itu udah PR. PR tuh. Itu ada snowball effect lagi tuh ya kalau udah dari Betul. minyak, kalau harga barang dan Betul, lain-lain. banyak tuh ke efek dominonya. Satu lagi harga emas. Harga emas turun 55.000 hari ini. Jadi mungkin ibu-ibu yang juga pada ngoleksi emas tuh langsung kayak, duh ini mau lebaran saya bu tadinya mau jual Mau ini jual katanya ya." mau jadi 3,5 juta. Ini malah turun gimana dong? Ya nggak? Iya benar. Ibu-ibu biasanya begitu Ibu-ibu tuh ya. betul. Kan harusnya biasanya kan kalau mau lebaran
mau kasih THR kan ke kampung halaman. Jadi biasanya jual emas. Apalagi mungkin pada beli emas tuh pas zamannya emas tuh mulai merangkak naik cukup signifikan gitu ya ke angka 3 juta terus kayak Yep. terus ada suara-suara yang bilang bahwa harga emas tuh bakal jadi 3,5 juta nanti Bakal sebelum naik. lebaran atau pas lebaran. Jadi pada oke deh gua alihkan Semuanya ke emas. uang dingin gua ke emas. Oh hopefully beneran pakai uang dingin ya. Jadi biar nanti pas di lebaran tuh dekat-dekat lebaran jual emas jadi 3,5 juta. Lumayan untungnya kan kalau Iya jual benar lagi. sih. Ya kalau itu untung banget sih. Tapi ini sekarang semua orang pada nyangkut kayaknya. Mau di emas, di saham, di mana lagi? Di dolar mungkin. Kalau Oh. yang pada pegang dolar sih Iya, pasti benar. happy ya. Karena dolarnya jadi tinggi gitu sekarang. Yes, unpredictable. Tapi nanti kita bakal ngomong lebih lanjut ya Kak, Ya. mungkin sama narasumber kita untuk Betul. mungkin kita bisa tahu safe-nya di mana nih Betul. investasinya Gimana di kita era-era harus kayak gini. menggunakan uang kita di tengah kondisi yang kayak sekarang Yes. gitu ya. Banyak pokoknya Detikers, tenang aja kalau misalnya hidup kalian lagi galau-galaunya gara-gara kondisi ekonomi atau dunia sekarang yang nggak jelas, kita akan usahakan keceriaan itu buat kalian semua ya. Ketidakgamangan itu buat kalian semua. Iya. Ya nggak Kan sih? seperti biasa kata Gen Z, Betul. katanya Indonesia itu bagian jedak-jeduknya aja gitu. JJ ya. JJ-nya aja. Kita awali berita pertama hari ini dari terpilihnya pemimpin tertinggi Iran yang baru. Setelah kemarin Khomeini Yap. dinyatakan meninggal dunia, kemudian ini udah ada pemimpin tertinggi barunya katanya Tita, bahwa hari ini Majelis Pakar Iran sudah menunjuk resmi Mojtaba Khamenei untuk menggantikan ayahnya Ayatollah Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru Iran, Detikers. Jabatan Yes. ini memberi Mojtaba wewenang untuk menentukan keputusan final dalam semua urusan Iran. Jadi Mojtaba Betul. ini usianya sekarang adalah 56 tahun. Yes. Merupakan seorang ulama yang cukup berpengaruh di kalangan kelas menengah dan sejak lama menentang kelompok-kelompok reformis yang terlibat di ranah barat. Hubungan persahabatannya dengan ulama senior dan IRGC yang mendominasi kekuatan keamanan ekonomi Iran berdampak di seluruh lembaga keamanan politik negara dan ternyata ya ini jadi salah satu yang bikin orang-orang jadinya juga ikut menahbiskan beliau menjadi seorang pemimpin barunya Iran. Jadi dia adalah ini ya anaknya si Betul, anaknya- pemimpin sebelumnya ya, Iya. Ali Khamenei. Ayatollah Ali Khamenei. Jadi dia meninggal ayahnya lalu digantikan oleh anaknya. Dinasti dong Gitu. berarti ya. Wah. Kenapa Iya kan? pakai tiba-tiba pakai kata itu ya? Secara harfiah definisinya dinasti dong, Oh, meneruskan kepemimpinan selanjutnya Betul, kepada betul. keturunan keluarganya. Yes, cuman memang Iran untuk memilih petinggi negaranya itu memang punya board sendiri gitu dan punya ketentuan-ketentuan sendiri yang mereka sudah sepakati dan akhirnya terpilihlah anaknya Mojtaba Khamenei resmi menjadi pemimpin tertinggi Iran pada saat ini. Gitu. Jadi dan ini juga ada polemik-polemik ini ya politik dalam negerinya Iran sendiri ya Kak. Ya. Jadi ada golongan Syah mengalahkan mantan Perdana Menteri KP Sharma Oli di daerah pemilihannya sendiri dan di sana itu juga perhitungan akhirnya mengonfirmasi bahwa Shah memperoleh 68.348 suara, lebih dari 3 kali lipat perolehan suara Oli yang memperoleh 18.734 suara. Jadi ini Perdana Menteri Nepal yang baru ya? Yes betul, Perdana Menteri Mantan yang rapper rapuh. katanya. Mantan rapper, iya sorry. Berarti betul. gue ada kesempatan dong. Mantan apa gue? Atau rapper apa gue? Jadi emang ini lagi zaman ya. Jadi teman-teman nih The Takers itu jangan ngira ada artis doang di Indonesia yang tiba-tiba jadi politikus. Oh, Di iya, negara betul. lain juga ada ini Iya. contohnya ya. Iya benar Iya. rapper loh. Jadi jangan kaget nanti tiba-tiba kita ngelihat yang Lex gitu jadi jadi politisi kemudian jadi Yo. pemimpin di negara kita gitu. Betul. Who knows, semua pihak berkesempatan di negara demokrasi ini ya. Yes betul. Tapi that's politik ya. Maksudnya tadi di Iran kita baru tahu ada yang baru naik dan Ya. ternyata di Nepal juga lagi happening. Kalau ex rapper juga lagi ini dan jadi banyak ya politikus-politikus yang emang kamu bisa menggantikan posisi mereka aku Iya. rasa. You can be anything, anyone, anybody, ya kan? Gak pernah kepikiran sih. Tapi itu pernah headline kepikiran. beritanya ini banget sih, catchy banget ya. Ex Sama kayak rapper. benar sama kayak misalnya waktu Arnold Schwarzenegger jadi gubernur di California.
Kan dia juga mantan aktor kan. Mantan aktor, betul. Atau aktor besar gitu di Hollywood. Tuh dia jadi apa? Jadi gubernur. Atau bahkan presiden Ukraina. Siapa nama presiden Ukraina? Mas Yansa? Lupa deh gue tiba-tiba. Iya dia stand up comedian. Si presiden Ukraina loh nembak guys. gue sekarang kan. Zelensky, betul Zelensky, sekali. iya. 100 juta rupiah untuk Anda. Ya Zelensky itu mantan stand up comedian dia. Yes. Jadi bisa jadi nanti di masa depan Raditya Dika jadi Menteri Pemuda dan Olahraganya kita. Itu Kalau beliau nggak udah gerilya dari sekarang. nggak ini ya nggak sungkan gitu untuk menjadi seorang ekstrovert karena kan pasti ketemu banyak orang. Dia kan introvert kan, Raditya Dika. Iya betul. Ya jadi kita ini ya terserah deh mau gimana, yang penting kalau misalnya dia punya bakat untuk jadi politikus sebenarnya nggak apa-apa juga sih Kak. Iya, kalau memang dia bisa berbuat yang lebih baik itu buat masyarakat, punya visi misi bagus dan walk the talk gitu ya. Yes. Ya nggak apa-apa lah. Ya. And moving on to ngikutin F1 gak? Ngikutin gua. Siapa sih sekarang ininya pole positionnya Kak? Nah jujur kalau gue kan gak ngikutin. Kalau gue ngikutin ininya percintaannya Apa? gitu. Oh yang kemarin habis nikah itu. Iya betul habis Gimana nikah. sih cara nyebut nama dia yang benar? Lek. Lek. Kebetulan kita dialeknya adalah yang satu Manado, yang satu Batak, jadi agak susah Prancis ya. Charles Leclerc. Harus nyangkut gitu kalau Prancis. Hati-hati lo dikritik sama fansnya, banyak fans ininya lo, apa namanya, fanatik lo. Apa tuh? Batman Batak Manado. Tapi benar kemarin itu pernikahannya heboh banget juga. Betul, gitu. betul. Kalau dari sisi Gen Z melihat karena si Alexandra itu make up sendiri tapi bisa secantik istrinya itu. itu. Iya, make up sendiri terus habis itu terakhir pas habis selesai pernikahannya kan with Ferrari. Betul. Iya. Nah, Diajak kan balapan juga gak? kata gak bisa. Gak bisa juga. Tapi Jadi- gimana kalau di F1 benerannya gimana? Iya kemarin tuh kalau nggak salah ada race. Yes. Tapi gua nggak ikutin ininya, apa namanya, hasil akhirnya, coba ya. Kenapa Yes, betul. yang kejadian terbaru ini apa emangnya? Jadi kejadian terbarunya itu ada nih George Russell berhasil. Oh iya, benar. Iya, berhasil melewati pertarungan sengit di awal balapan untuk memperebutkan posisi terdepan dan menang mengungguli rekan setimnya Kimi Antonelli. Wah, GP Melbourne ya di Australia. Yes, Ya? benar di Aussie kemarin. Terus habis itu tapi ada yang juga nih mengalami kecelakaan, Piastri mengalami kecelakaan saat lap menuju grid 30 menit sebelum balapan dimulai bahkan. Wah sial tuh. Iya, jadi habis itu para penonton ya fans-fansnya udah pupus harapan duluan Iya, atau iya. yang udah pasang ya udah kalah deh gitu. Kalah deh, padahal gue tadinya milihnya yang ini gitu Iya ya. betul, dia ini ya kehilangan posisi terdepan di tikungan pertama saat Charles Leclerc dari Ferrari melakukan start yang luar biasa. Ini memang biasanya newlyweds, Iya, itu kalau pasangan baru nikah tuh biasanya gitu Kak, jadi mood kerjanya tuh jadi bagus Oh, gitu. Makanya hitungannya nikah tuh salah satu ibadah ya. Nah itu dia. Jadi akhirnya Russell dan Antonelli ini masuk di pit bawah di virtual safety car pertama dari 3 virtual safety car yang dikeluarkan. Terus akhirnya Ferrari memasuki kedua pembalapnya di tengah balapan dalam kondisi balapan penuh. Jadi ini adalah F1 seri perdana ya untuk tahun ini ya. Si GP Melbourne ini ya. Iya berarti ya. Karena di klasemen 2026. juga ini baru sekali nih sekali podium si George Russell-nya dan langsung menang gitu posisi pertama ya asal Inggris ya. Yes, benar. Jadi posisi pertama sesuai dengan hasil race kemarin, pertama George Russell, terus ada Antonelli dari Italia, pembalap Mercedes, kemudian disusul sama Leclerc, dan posisi 4 dan 5 ada Hamilton dan juga Norris. Oh Hamilton, itu ramai juga tuh Pembalap di Gen Z. Inggris didominasi Iya, sama pembalap Inggris. Ya? betul. Itu yang suka dibikin JJ-JJ-nya tuh. Oh ya? Iya, Leclerc, Gue Hamilton. terakhir ngikutin
F1 zamannya Schumacher sama Raikkonen sih udah lama banget. Oh, enggak kalau gue juga gak ngikutin F1 ya. Cuman gue ngikutin. Ngikutin yang Iya, cakep-cakep lo betul. ya. Dan waktu itu jadi tren juga gitu loh Kak. Jadi Oh iya. jadi tren gimana lu tuh kalau di shot sama kamera ceritanya jadi partner pembalap gitu. Kan ada tuh yang tiba-tiba di pit terus mereka lagi ngeliatin terus tiba-tiba di shot kan. Misalnya gitu. Misalnya Patricia, partner siapa gitu. Nah Nggak itu udah pernah nyampe ke situ trennya. FYP gue. Ah itu makanya. Itu trennya tuh kayak gitu. Jadi Oh, lu kayak trennya acting gitu. pura-pura gak dilihat gitu. Kayak terus nanti kaget kayak misalnya ini nih. Kayak gitu. Oh gitu, trennya gitu dari. Ya Trennya pokok berarti gitu. kalau ada yang tren kayak gitu videonya berarti itu inspired by-nya si F1 ini Yes, ya. F1, Oh, betul. gitu. Speaking of kereta-kereta, balap-balapan Detikers, ini juga mestinya ada yang lagi balap-balapan nih sore ini. Karena sore ini akan dibuka flash sale tiket kereta. Wow. Untuk yang perjalanan mudiknya menggunakan kereta, siap-siap deh. Jam 4:30 sore ini KAI bakal menggelar flash sale untuk tiket kereta mudik. Harganya mulai Rp150.000. Wow. Ini katanya Jadi, murah, cukup murah untuk kategori mudik ya. Iya bener sih Kak. Karena kan biasanya nih orang nih udah mudik udah beli udah dari bulan lalu nih biasanya Betul. untuk mudik kereta ya. Berarti kan sekitar Pulau Jawa nih. Betul. Ya kan kalau mudik naik kereta. Dan minggu depan tuh udah masuk minggu libur kan soalnya. Udah. Hari Rabu depan tuh udah cuti bersama. Gitu. Betul, nyepi dulu baru habis itu lebaran. Lebaran, benar. Yes, wah ini lumayan ya flash sale-nya. Berarti buat Detikers nih yang berencana pulang kampung menggunakan kereta api, nanti flash sale KAI bakal dibuka pada sore ini sekitar pukul 16.30 sampai 17.30. Berarti sekitar setengah jam lagi. Setengah jam lagi. Yes, Siap-siap deh di aplikasi siap-siap. KAI-nya Jadi ya. biar Detikers bisa langsung check out, bisa langsung di-download aja nih aplikasinya KAI. Karena program ini dapat diakses di aplikasi KAI gitu. Jadi nanti mereka menyediakan tarif khusus nih Kak Edo. Gimana Di antaranya ada tiket kereta panoramik mulai 600.000. Pengen sih udah cobain belum? Kereta Panoramik ya. Gue yang Iya. ke Bandung waktu itu pernah nyobain. Iya, asik sih ya. Asik sih. Tapi memang nggak semua kota ada kereta Benar, panoramik nggak ya. semua rute. Yes, tidak Iya. semua rute. Lalu ada kelas eksekutif mulai dari Rp300.000 dan kelas ekonomi ini Rp150.000. Mana juga katanya sekarang kelas ekonominya KAI itu nggak yang bikin badan atau punggung pegel. Jujur. Karena kursinya udah dibikin yang empuk, terus nggak yang berdiri tegak gitu kan. Ada lagi namanya kereta kerakyatan sekarang Oh gitu. yang jurusan ke sampai Jogja kalau nggak salah dia ngikutin si kereta jurusan sampai Jogja. Kalau nggak salah dia sampai Lempuyangan gitu. Oh. Bandung berarti ya. Ya gue pernah lagi ke Jogja kayak gini gue. Iya. Gitu. Udah gitu bisa bikin keretanya itu nggak jadi dia bisa ngikutin arah kereta. Jadi kalau misalnya kan ada kereta yang posisi bangkunya tuh berlawanan sama arah kereta Sama kan. arah kereta, Nah, benar. supaya nggak ada orang-orang yang pusing kan Pusing. kalau begitu. Nah, dengan si kereta kerakatan ini si posisi kursinya itu bisa di apa sih istilahnya? Bukan putar. Iya di adjust dengan dia ngikutin si arah Keretanya jalan. biar nggak pusing. Betul. Wah oke, langsung standby karena 30 menit lagi Betul. akan flash sale di Ada KAI. 600 enggak ding, yang udah ludes tuh 625.000 tapi ada banyak lagi sih sisa kuota. Iya masih lama, masih sampai 20 Maret bisa diakses Benar flash sale sekali. promonya. Kita break dulu Detikers, abis ini kita akan bertemu dengan teman kita di daerah yang akan ngelaporin soal si Bantar Gebang ini ya. Yes. Barengan sama reporter Detik Anti yang ada di sana. Sesaat lagi Detikers tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma Gak cuma hore-hore. wih keren, pakai sliding Gitu, kebuka gitu. Soalnya tadi kita agak narik gitu kata. Iya harusnya nggak briefing dulu sih ya kan. Nanti kan kalau Ulang lagi boleh gak? Ulang break dari awal nanti tadi. habis break yang selanjutnya ya. Detikers, you're still watching Detik Sore gak cuma hore-hore. Hari Yes. ini di segmen ini kita masuk ke Berita Nusantara ya, Tak ya. Kita Betul. mau ke Bantar Gebang.
Ini ada Yes. peristiwa yang cukup tragis di mana longsor di Bantar Gebang mengakibatkan ada beberapa korban jiwa di dalamnya dan sampai saat ini katanya evakuasi masih terus berjalan. Mengingat juga longsor ini terjadi di saat Jakarta tuh lagi dituruni hujan deras ya, Tak ya, dalam Iya, beberapa hari betul. terakhir ini. Jadi Dan kita cuaca akan tidak menentu. cari tahu langsung ke lokasi, ada Fandi yang akan laporan ke kita soal situasi di lokasi. Yes. Selamat sore Fandi. Halo Fandi. Selamat sore Edo dan Patricia di studio. Oh my god, ini Bantar Gebang ya backgroundnya ya. Gue tuh nggak tahu kenapa ya setiap kali ngeliat tumpukan sampah Bantar Gebang tuh kayak I wish I could be there gitu. Kenapa, apa yang lu Karena lu di mau- sana itu walaupun dia cuma tumpukan sampah tapi apa namanya kehidupan tuh banyak di sana, termasuk dari orang-orang yang tinggal di tumpukan sampah itu kan juga ada ya. Ada kampung kan di situ ya Fandi ya. Ya betul, persis di sebelah TPST Bantar Gebang ini ada kampung dan perumahan warga sekitar. Benar. Oh. Fandi mungkin boleh jelasin ke kita soal longsor yang terjadi, bagaimana sampai saat ini kondisi di lokasi, mengingat katanya sampai saat ini masih dilakukan evakuasi ya. Ya betul Edo, saat ini akan saya laporkan bagaimana situasi terkini di TPST Bantar Gebang di mana pada hari Minggu kemarin 8 Maret 2026 ini ada peristiwa tragis yang terjadi di TPST Bantar Gebang ini pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 2 siang. Insiden longsoran dari tumpukan sampah di TPST Bantar Gebang ini terjadi secara tiba-tiba dan reruntuhan sampah ini menimbun beberapa truk yang sedang mengantri untuk membuang sampah begitu dan juga warung-warung di sekitar lokasi TPST Bantar Gebang. Dan hingga sampai saat ini proses evakuasi terus dilakukan oleh tim SAR, polisi dan juga tim gabungan lain dibantu juga oleh relawan dan petugas-petugas gabungan yang lain, di mana memang tadi disampaikan oleh tim SAR bahwa sebanyak 13 orang dilaporkan ini menjadi korban akibat runtuhnya atau longsornya timbunan sampah di Bantar Gebang ini. Dan sebanyak 4 orang ini berhasil diselamatkan, lalu 5 orang dinyatakan tewas begitu, dan sisanya 4 orang lainnya ini masih dalam pencarian, di mana beberapa korban diantaranya ini terdiri dari sopir truk sampah, lalu ada pemulung dan juga pemilik ataupun penjaga warung yang ada di sekitar TPST Bantar Gebang ini. Dan tadi pada saat kami tim 20 detik sedang memantau situasi proses evakuasi di Bantar Gebang ini, satu jenazah ditemukan begitu oleh tim SAR, dan tadi dinyatakan oleh tim SAR ini bahwa jenazah ditemukan tidak jauh dari lokasi ditemukannya truk sampah pada malam hari tadi pada saat proses evakuasi pertama kali dilakukan. Jenazah hanya sekitar berjarak dari 5 meter dari ditemukannya truk, dan diduga jenazah yang berjenis kelamin laki-laki tadi yang baru saja ditemukan oleh tim SAR ini merupakan sopir truk begitu yang tertimbun akibat longsoran dari tumpukan sampah di Bantar Gebang. Dan dugaan sementara dari peristiwa longsornya sampah di Bantar Gebang ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek pada Sabtu kemarin begitu ya, sejak pagi hingga siang hari, yang akhirnya menimbulkan tumpukan sampah yang meninggi seperti yang dapat Anda saksikan di Detikers, baik itu di video ataupun di belakang saya. Saat ini tumpukan sampah di Bantar Gebang ini memang sangat-sangat tinggi, sehingga pada kemarin ketika hujan deras mengguyur wilayah Jakarta, Bekasi begitu, ini kemudian menyebabkan longsoran sampah tersebut jatuh sehingga menimbun truk-truk sampah yang berada persis di bawah tumpukan sampah tersebut, sehingga membuat truk sampah ini terlempar ke sungai yang berada persis di samping TPST Bantar Gebang dan membuat truk tersebut hancur hingga menimbulkan korban jiwa sebanyak 5 orang begitu. Namun tadi korban jiwa yang baru saja ditemukan ini masih akan diperiksa kembali di visum begitu oleh tim Polri nantinya di RS Polri Kramat Jati untuk didata begitu apakah ia merupakan sopir truk ataupun pemulung ataupun pemilik warung dan sebagainya. Itu akan didata lagi sebelum akhirnya nanti akan disampaikan ke publik
siapa sebenarnya jasad atau jenazah yang baru saja ditemukan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, begitu Edo dan juga Patricia. Oke, terima kasih Fandi. Dan kita juga mengucapkan turut prihatin ya kepada korban jiwa dan juga baik teman-teman yang mungkin keluarganya juga berdampak terhadap musibah longsor ini. Tapi Fandi, apakah selain faktor cuaca Jakarta yang memang sekarang tidak menentu dan curah hujan yang tinggi, tapi apakah ada faktor memang sudah over capacity dari Bantar Gebang ini? Ya betul, Patricia, bisa dikatakan bahwa di Bantar Gebang ini memang sudah over kapasitas begitu, sehingga memang seperti yang dapat Anda saksikan, ini tumpukan sampah ini bahkan mungkin bisa setinggi gedung begitu ya, setinggi gedung ataupun perumahan begitu. Dan memang dari Pramono sendiri, Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa sampah dari Jakarta yang dikirim ke TPST Bantar Gebang setiap harinya itu adalah mencapai 8.000 ton per hari begitu. Jadi memang Pramono sendiri saat ini menghentikan sementara dulu proses pembuangan sampah dari Jakarta ke Bantar Gebang, terutama di lokasi yang terjadi longsor ini nantinya akan dialihkan ke TPST lainnya begitu. Dan juga saat ini Pemprov DKI tengah menyiapkan fasilitas pengolahan sampah di kawasan Rorotan Jakarta Utara, dan fasilitas sampah tersebut ditargetkan dapat mengolah sampah hingga 1.000 ton per harinya begitu. Fandi mau konfirmasi, berarti korban-korban yang saat ini masih dalam pencarian itu dugaannya tertimbun di dalam gunungan sampah ini ya? Iya betul Edo, dugaannya masih tertimbun gunungan sampah ini. Salah satunya yang belum ditemukan adalah pemilik ataupun penjaga warung. Jadi memang menurut penuturan warga dan kesaksian warga sekitar, warung-warung yang tertimpa tersebut posisinya persis berada di sisi tumpukan sampah, di mana memang warung-warung tersebut setiap harinya digunakan oleh para pemulung ataupun bahkan sopir truk sampah ini untuk sekedar makan begitu, membeli jajan, membeli minum di warung-warung semi permanen. Sehingga kemarin ketika tragedi tersebut terjadi, ketika warung itu persis berada di bawah tumpukan sampah Bantar Gebang ini, langsung tertimbun longsoran sampah bersama truk-truk yang ada di situ juga begitu Edo. Ada informasi berapa banyak personil yang diturunkan untuk melakukan evakuasi, Fandi? Ya, saat ini kurang lebih sekitar 300 personil yang dikerahkan dari tim SAR maupun kepolisian dan juga TNI. Sementara sebanyak 15 ekskavator dikerahkan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pencarian terhadap korban yang masih tertimbun longsoran sampah ini. Tadinya tempat petugas ekskavator ini diistirahatkan sementara tadi siang pada pukul 12 siang setelah menemukan satu jenazah. Namun pada saat ini kembali dilakukan pencarian begitu. Jadi nantinya ketika ada informasi mengenai tanda-tanda adanya jenazah, ini petugas ekskavator langsung memberi informasi kepada tim SAR dan juga petugas kepolisian bahwa di tempat ia menguruk sampah tersebut ditemukan adanya tanda-tanda penemuan dari jenazah atau mayat yang tertimbun sampah tersebut. Oke, Fandi, berarti selain korban jiwa, sejauh apa kerusakan di sekitar lokasi? Katanya ada motor juga yang tertimbun ya, Fandi ya? Ya, betul. Ada motor dan juga tadi ada 2 truk yang sudah dievakuasi. Itu mengalami kerusakan yang sangat parah, terutama di bagian depan, di bagian kabin, di mana posisi tersebut sudah pasti ditempati oleh sopir truk yang sedang bertugas kemarin begitu. Dan saat diangkat dari tumpukan sampah, truk tersebut posisinya berada di dalam sungai. Dia terperosok dan tertimbun sampah sehingga menyebabkan air sungai tadi sempat meluap ke jalan yang tempat saya melaporkan saat ini begitu, sehingga sedikit ada banjir tadi di sini sebelum pada akhirnya truk tersebut berhasil dievakuasi dalam keadaan ringsek total. Dan kemudian sampah-sampah di sungai tersebut sudah berhasil diangkut sehingga air yang tadinya meluap dari sungai ini sudah kembali berangsur normal dan tidak ada aliran air yang menggenang lagi di sepanjang jalan ini.
Luar biasa ya, dari hujan sampah yang ada di sana bisa bikin sebuah truk besar tuh ringsek gitu. Iya, berarti kan kuat banget dan banyak Mm-mm, sekali sampai mm-mm. truk aja rusak dan Betul sekali. Fandi, apakah ada informasi soal sampai kapan pencarian akan dilakukan atau ada waktu-waktu istirahat begitu atau mungkin pencarian akan dilakukan selama 24 jam penuh, Fandi? Ya, jika kemarin pada hari pertama kejadian memang pencarian ini langsung dilakukan pada malam harinya, dipimpin langsung oleh tim SAR sehingga memang dalam pencarian kemarin sudah berhasil ditemukan 4 korban yang tewas begitu dari tumpukan sampah dan pada hari ini baru ditemukan satu lagi jenazah yang diduga merupakan sopir truk berjenis kelamin laki-laki dan memang direncanakan bahwa proses pencarian ini akan berlangsung selama 7 hari, di mana nantinya memang selama 7 hari tersebut diusahakan oleh tim SAR dan juga tim gabungan untuk mencari hingga semuanya ditemukan begitu karena memang tadi dari tim SAR sendiri mengatakan bahwa diperkirakan kondisi ataupun posisi-posisi jenazah ini tidak terlalu jauh begitu dari tempat truk-truk kemarin ditemukan. Makanya tadi satu jenazah yang ditemukan pada pukul 11 siang tadi itu hanya berjarak 5 meter dari lokasi truk yang berhasil diangkut oleh ekskavator pada semalam begitu. ya. Fandi, di sekitar ini kan banyak pemukiman juga ya. Apakah ada imbauan begitu dari Pemda mungkin atau pengelola soal bagaimana mitigasi risiko terkait musibah ini? Karena kan ini katanya Yes. kan faktor cuaca juga berpengaruh gitu ya terhadap peristiwa ini bisa terjadi gitu. Apakah ada imbauan seperti itu ke masyarakat sekitar Bantar Gebang? Ya tadi dari tim SAR ini mengimbau agar warga tidak mendekat lebih dulu ke lokasi kejadian karena memang hanya berjarak mungkin hanya berjarak 50 sampai 100 meter ke kawasan pemukiman warga begitu dari tempat saya melaporkan saat ini. Tim SAR ini sudah memasang garis polisi, sudah dibatasi begitu sehingga warga untuk saat ini sementara tidak bisa melintasi jalan yang berada di belakang saya karena memang sebelum kejadian itu terjadi, jalan ini merupakan akses jalan begitu bagi warga-warga yang tinggal di sekitar TPST Bantar Gebang begitu. Hingga Sekarang nggak bisa. saat ini, sekarang tidak bisa dilewati karena polisi telah memasang garis polisi dan juga tim SAR dan juga relawan ini sudah membangun tenda-tenda evakuasi dan juga posko bagi keluarga yang nantinya ternyata merasa kehilangan tanah keluarganya akibat bencana ataupun tragedi longsor sampah di TPST Bantar Gebang ini. Ya, semoga dalam 7 hari ke depan ini yang memang statusnya masih dicari, semoga bisa ditemukan ya di dalam proses pencarian ini. Tadi Fandi bilang kalau misalnya proses pencarian 7 hari dan sekarang dari Gubernur Jakarta sudah hold ya atau menahan sementara pembuangan sampah ke Bantar Gebang. Lalu setelah 7 hari nanti apakah dari pemerintah Jakarta sudah ada statement Fandi atau seperti apa nanti prosesnya setelah 7 hari? Apakah akan ditutup atau akan dievaluasi lebih lanjut? Ya tadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini menyatakan bahwa zona 4A di TPST Bantar Gebang ini akan ditutup sementara begitu dan Pemprov DKI ini telah menyiapkan 2 lokasi sementara untuk menampung sampah dari Jakarta. Jadinya nanti Pemprov DKI ini terutama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap ketika nantinya proses evakuasi setelah selesai, dia berharap pemulihan lokasi atau TPST Bantar Gebang ini segera cepat dilakukan agar nantinya aktivitas pembuangan sampah dari Jakarta ini bisa berangsur normal kembali begitu karena tadi dikatakan oleh Pramono Anung bahwa dalam sehari saja ini kota DKI Jakarta ini bisa mengirimkan 8.000 ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Oleh karena itu dia berharap proses pemulihan ketika proses evakuasi jenazah ini sudah selesai, dia berharap proses pemulihan TPST Bantar Gebang ini baik dari sarana dan infrastrukturnya secara cepat diperbaiki dan juga dia telah menyiapkan fasilitas pengolahan sampah di kawasan Rorotan Jakarta Utara tadi dan itu bisa menampung sekitar 1.000 ton sampah per harinya.
Baik, kalau boleh tanya dikit soal cuaca sekarang di sana gimana Fandi? Apakah mengganggu proses menjadi salah satu hambatan juga? Ya baik, pada pagi hari tadi memang cuaca di sini bisa dikatakan cukup panas, namun menjelang sore hari pada saat ini saat saya melaporkan cuaca di sini kembali mendung begitu, namun tidak sampai gerimis. Dan bagi untuk kendalanya tadi dikatakan oleh tim SAR bahwa kendalanya, terutama kendala di sini adalah tumpukan sampah yang begitu tinggi sehingga dan juga adanya kandungan gas dari sampah-sampah yang menumpuk ini sehingga berbahaya bagi para petugas evakuasi baik itu dari tim SAR maupun petugas ekskavator dalam misi pencarian jenazah korban longsor TPST ini gitu. Jadi saking tingginya ini memang ekskavator sangat berhati-hati sekali tadi pada saat proses evakuasi, tidak bisa asal bergerak begitu. Edo dan juga Patricia sebelum petugas ekskavator ini kembali naik ke tumpukan sampah untuk mencari jenazah, ini selalu tim SAR dan juga petugas kepolisian melaksanakan briefing ataupun melakukan pengarahan terlebih dahulu kepada operator-operator atau pengendara ekskavator ini begitu, sehingga nantinya pada saat ditemukannya bodi ataupun jenazah dari korban longsor ini tidak mengalami kerusakan dan sehingga bisa dievakuasi dan segera dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk segera dicari identitasnya agar bisa dikomunikasikan atau diserahkan kepada pihak keluarga begitu. Baik, terima kasih Fandi untuk laporannya langsung dari Bantar Gebang. Kita tunggu laporan-laporan lainnya. Terima kasih, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore Edo dan juga Patricia di studio. Selamat sore Fandi. Cukup parah ya, tadi dilihatnya backgroundnya, tumpukan sampahnya. Itu baru background sebagian doang tuh ya, Baru karena dia sebagian, katanya ada iya. zona-zonanya kan, gunung-gunungnya benar. gitu. Dan tadi yang aku dengar highlightnya adalah di hold dulu memang untuk yang zona yang pemicu Empat ini ya. longsornya tadi ya. Tapi semoga pemerintah DKI Jakarta tidak hanya memindahkan masalah ke lahan baru, tapi memang dicari akar permasalahannya supaya kalau nanti buka di tempat baru jadi Tidak timbul masalah serupa baru. gitu ya. Iya, Benar. betul. Gimana lagi dong, kita Jakarta sampahnya banyak banget, tapi untuk pengelolaannya juga kita masih berjuang gitu untuk bisa Ya. mengelola sampah ini menjadi sebuah energi baru gitu. Sebenarnya soal Bantar Gebang ini udah ada proyek pemerintah untuk menjadikan sampah-sampah di sana tuh buat jadi sumber energi baru, karena ya di negara-negara maju tuh energi dari sampah tuh udah banyak banget di konversi gitu ya. Yes. Yang bisa di-develop dari pembuangan sampah ya. Sampah, betul. Detikers, kita break dulu. Abis ini kita akan menuju ke editorial review yang hari ini bikin satu redaksi Detik Finance lumayan jungkir balik karena berita soal atau sentimen-sentimen soal ekonomi hari ini banyak banget, mulai dari ISG tadi, kemudian harga minyak, kemudian rupiah, Emas. kemudian emas ya, banyak doa. APBN juga termasuk salah satu yang jadi kita sorot gitu karena semuanya ini akan bermuara ke APBN juga pada akhirnya. Yes, Detikers standby. Sehabis break, kondisi genting ekonomi RI harus bagaimana? Nah, kita akan update bersama Indef Detikers sesaat lagi tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuman hore-hore. Hore-hore. Oh ya, baru mau narik ke atas gini tadi kan harusnya. Tadi kan briefingnya gitu. Ulang lagi. Sekarang ini langsung Boleh nggak kayak ulang lagi? gitu. Kalau kali ini kita pengen ulang lagi. Please. 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Gitu. Tadi kan sesuai janjinya kayak gitu kan. Bener. Detikers, you're still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Inilah part yang gak cuma hore-hore itu. Yes. Karena kita akan masuk ke dalam sesi pembahasan negara yang sedang Serius. diombang-ambingkan oleh dinamika politik dunia dan juga kondisi geopolitik global. Kita mau ngobrol soal bagaimana nih nasib negara kita di tengah banyaknya kegentingan
Yes, situasi dunia ya. ketidakstabilan geopolitik. Betul. Betul. Kita bakal ngobrol sama Pak Tauhid Ahmad, ekonom senior Indef, yang mudah-mudahan juga bisa kasih insight gitu buat kita what to do ke depannya ya. Pak Tauhid, selamat sore. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore Pak Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tauhid, selamat sore. Kayaknya Pak Tauhid belum bisa dengar suara kita ya guys. Yes. Kita tuh, gua jujur penasaran banget kayak sebenarnya tuh dari Suara belum kacamata ekonom udah kayak gimana sih? Udah separah apa, sejauh apa gitu ya Iya situasi udah sekarang? separah apa atau semenakutkan apa sih kondisi dunia saat ini gitu. Kaitannya sama ekonomi kita tentunya. Dan ya mestinya Pak Tauhid punya gambaran yang cukup berimbang gitu soal bagaimana harusnya kita merespons ini. Pak Tauhid, selamat sore. Selamat sore. Selamat Mas sore. Edo. Selamat sore, Mbak Tita, apa kabar? Kabar baik Pak, semoga Pak Tauhid juga kabarnya baik ya Pak ya. Karena soalnya butuh semua masyarakat Indonesia ini tetap dalam kondisi yang prima di tengah kondisi yang dar-der-dor ini Pak Tauhid ya. Betul, betul. Pak Tauhid, pagi ini banyak sekali sentimen negatif gitu buat ekonomi negara kita yang diupdate pada pagi ini, mulai dari harga minyak yang sudah tembus lebih dari 100 US dollar per barel, kemudian juga Wow. ISG hari ini juga anjloknya semakin dalam gitu ya, bahkan hampir mendekati 6 ribuan lagi levelnya. Kemudian juga rupiah yang juga terus-terusan tertekan gitu. Pada akhirnya yang membawa kita kepada kekhawatiran-kekhawatiran gitu. Ini kita gimana sih sebenarnya kondisi ekonomi kita? Karena kalau nanya ke pemerintah, jawabannya adalah ya ini bagian dari dinamika geopolitik atau Yep. dinamika global, tapi ekonomi fundamental kita bagus kok. Masih bagus. Jadi nggak usah panik, nggak usah khawatir gitu. Pak Tauhid mungkin punya penjelasan lebih membumi soal ini Pak. Ya, makasih Mas Edo ya, Mbak Tita ya. Saya kira memang dengan situasi ini sebenarnya memang maksud pemerintah adalah untuk menenangkan masyarakat ya, agar tidak ada katakanlah respon yang berlebihan ya, terutama ekspektasi terhadap kondisi ekonomi, inflasi dan sebagainya, sehingga tidak ada tadi misalnya panic buying ya untuk BBM, maupun misalnya mereka melakukan segala sesuatu yang justru merugikan ekonomi kita gitu. Tetapi memang saya kira di balik ketenangan pemerintah, kalau saya melihat sih ada kegalauan yang sangat luar biasa ya. Karena kalau kita lihat situasi ini memang unpredictable ya, di luar perkiraan banyak pihak ya untuk terjadi pada tahun ini. Karena kalau kita lihat ya perang tidak ada yang katakanlah tidak ada yang bisa perkirakan ya, karena ini kan yang katakanlah Iran dengan Israel dan Amerika itu terjadi tahun ini begitu ya. Nah, kenapa perlu pemerintah sebenarnya khawatir ya? Karena tadi ya sebenarnya yang pertama adalah kenaikan harga minyak itu sendiri ya, dari asumsi 70 US dollar per barrel sampai hari ini tadi saya cek sekitar 104. Berarti ada kenaikan sekitar 34 USD barrel ya. Kalau kita lihat daripada ketahanan fiskal kita, sebenarnya kenaikan harga minyak itu paling hanya bisa diperkirakan hanya 10% ya. Artinya ya nggak lebih dari katakanlah 4 atau 5 US dollar lah gitu ya, bahkan lebih rendah. Dan itu masih APBN kita tanpa harus banyak melakukan perubahan yang berarti bisa menambal. Nah, tapi ketika dari 70 US dollar ke katakanlah ke 100 lebih, maka ini akan memberikan efek yang luar biasa begitu ya terhadap ekonomi kita ya. Yang pertama ya tentu saja kalau tidak ada katakanlah pertama dampaknya ke domestik ya, pasti ada di SPBU swasta sudah mulai ada kenaikan harga BBM. Jadi sudah mulai penyesuaian ya Pak. Penyesuaian sehingga yang non subsidi pasti sangat kerasa ya. Yang kedua, IHSG jatuh karena prospek perekonomian di tahun ini global itu menurun begitu. Prospek ekonomi dunia dengan kenaikan harga BBM pasti anjlok. Saya kira memang
bisa di bawah 3% jauh. Dan ini bagi para pelaku usaha di sektor perdagangan, ekspor, impor, semua industri kena. Dan itu akhirnya bukan hanya IHSG kita tapi juga seluruh negara turun. Nah, diperburuk memang oleh rating yang kemarin, ya Moody dan sebagainya. Itu yang kemudian membuat IHSG kita melemah. Dan ini pasti akan berdampak ke dalam negeri ya, terutama untuk membangun kepercayaan investor global. Ujung-ujungnya memang akhirnya ke nilai tukar kita yang melemah ya. Faktor trust dan sebagainya, apalagi situasi prospek dunia dan domestik melemah. Saya kira itu yang kemudian satu rangkaian yang harus kita hadapi. Nah, apa yang kemudian berdampak ke kita dalam negeri begitu ya? Ya memang yang akan agak berat tentu saja di situasi APBN kita begitu ya. Ketika harga ICP melenceng jauh dari asumsi APBN ya dari 70 ke 104, ya maka mau tidak mau pemerintah harus menambal itu dengan subsidi begitu ya, dan besarannya sudah di atas tambalannya ya. Kalau satu US dollar kenaikannya tambahan defisit ya, tambahan utang kita itu mungkin sekitar 6,7 triliun atau 6,8 triliun. Artinya kalau misalnya sekarang sudah di atas 30 dolar, itu kenaikan defisitnya itu sekitar 210 triliun. Dan itu hanya untuk subsidi begitu ya. Tentu ya memang tidak mudah. Sementara untuk APBN kita daya tahan untuk tambahannya utang itu hanya 40-45 triliun. Jadi ya mungkin itu ekuivalen ke berapa persen tuh Pak tadi yang 200-an triliun tadi? Itu 1% GDP. Jadi kalau misalnya kita sekarang sekitar 2,4, 2,5, maka ada tambahan 1% PDB itu ya sudah berarti kita nanti akan menambah lebih lewat dari 3%. Dari batas. Lewat. Nah ini lewat batas. Nah ini yang kemudian ya pusingnya pemerintah mungkin saat ini pilihannya itu begitu, karena kalau tidak ditambal ya agak berat begitu ya. Pilihan kedua menaikkan harga BBM begitu ya. Kan ada yang subsidi ini 3. Yang pertama adalah Pertalite, yang kedua solar, yang ketiga adalah listrik. Ya, ini yang kemudian konsekuensi ke masyarakatnya, ke daya beli cukup besar begitu ya. Ketika subsidi ternyata anggaran kita terbatas ya tadi 3% PDB ya, maka kalau belanja kementerian lembaga tidak dikurangi ya, maka ya sekitar 170 triliun tadi, maka otomatis ya harga BBM dinaikkan. Kalau misalnya benar sama sekali anggaran belanja nggak mau naikin pemerintah, ya harga BBM bisa naik lebih dari 30 atau 40%. Wow. Yang non subsidi ya Pak? Wah iya, itu yang kemudian berat begitu ya bagi masyarakat ke depan. Begitu. Tapi Pak Tauhid maaf, berarti apa konsekuensi yang muncul akibat kalau nanti ada kenaikan BBM seperti apa Pak? Ya yang pertama kalau misalnya ya itu akan terjadi. Yang pertama tentu saja dampaknya ke inflasi ya. Inflasi kita luar biasa besar begitu ya. Yang biasa katakanlah kalau naik katakanlah bisa lebih dari 50% aja, inflasi kita tinggi sekali, bisa paling tidak 7-8%, bisa 9% begitu. Jadi sekarang kan sekitar 2,5 sampai 3%, 3 kali lipat begitu, itu dahsyat gitu ya. Nah, pertumbuhan ekonomi yang biasanya 5% bisa turun ke 3-4%. Pengangguran naik, ya kemudian sosial juga naik, termasuk juga nanti kemiskinan pasti naik begitu. Jadi ya mau tidak mau kalau terpaksa kalau belanja KL-nya tidak dikurangi, BBM naik, dampaknya dahsyat sekali. Saya kira harusnya sudah harus diperhitungkan. Ini situasi yang benar-benar kalau saya ya ini mengkhawatirkan banget begitu, karena bukan apa-apa. Fiskal kita sudah sangat tertekan begitu. Ini yang saya kira beratnya di situ. Gitu, Pak Tauhid, katakanlah pemerintah tetap mempertahankan subsidi di tengah harga minyak yang bergejolak ini gitu Pak, untuk menahan gejolak daya belinya masyarakat gitu ya. Artinya APBN akan menambal itu. Tapi di satu sisi ada utang yang harus dijaga gitu, defisitnya Pak. Apakah ada cara lain selain menambah utang untuk bisa mempertahankan APBN kita masih bisa punya ruang untuk menambal subsidi itu Pak?
Ya kalau saya lihat akhirnya kombinasi begitu ya, kombinasi efisiensi belanja KL itu harus dilakukan begitu ya. Kan ada ruangnya kita 40-50 triliun ya, itu bisa nambah. Tapi kan kurang dari kebutuhan dari kenaikan harga minyak dunia ini. Kita masih butuh 170. Tadi kan kebutuhannya 200 triliun, 40 dari yang reguler, tapi yang 170 ini harus dikurangi belanja-belanja lain untuk nambal subsidi. Belanja apa aja Begitu tuh Pak ya. contohnya Pak? Ya misalnya nih ya, apakah misalnya MBG, Koperasi Merah Putih, infrastruktur, transfer ke daerah. Nah itu harus dicari ruang sampai 100 minimal 170 triliun. Nah itu harus itu. Nah atau dikomunikasikan tadi, bisa saja lebih kurang, tapi BBM-nya dinaikannya misalnya paling tinggi 10% lah gitu ya. Ya, tapi tetap berdampak ke inflasi, pertumbuhan ekonomi, tapi lebih sedikit gitu. Jadi kombinasi ini yang kemudian dilakukan begitu ya. Nah ini yang saya kira kita sudah beberapa kali ya, kalau lihat historikalnya itu kan tahun berapa ya, tahun 2020 atau 2022 ya, ketika terjadi kenaikan harga minyak di atas $100 itu, ya itulah gambaran yang Tekanan ke terjadi di APBN kita ya. begitu ya. Iya, itu yang saya kira situasi itu yang harus dilihat ke depan begitu, Mbak. Pak, ada yang saya dengar soal wacana untuk memperbesar rasio defisit terhadap PDB kita, Pak. Menurut Pak Tauhid, seperti apa wacana tersebut dan itu cukup baik nggak sih Pak? Bukannya jelek ya buat masa depan ekonomi kita kalau sampai itu diubah, Pak? Ya memang begini ya, kalau kita lihat sebenarnya memang sudah dari awal tahun saya sudah mendengar isu itu begitu ya, karena tadi ya kita ingin ngejar pertumbuhan 5% ya, tapi energinya kurang nih, artinya belanjanya kurang begitu ya. Memang di Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara ya, di penjelasan pasal 12 itu batas maksimalnya adalah 3% PDB begitu ya. Memang standar ini memang mengikutilah treaty ya, semacam perjanjian ya, dan ini sudah dihitung oleh banyak ekonom dunia ya, untuk negara berkembang ya. Kita bukan negara maju ya, negara berkembang, agar fiskal kita sehat ya, batasnya 3% PDB, which is utang kita maksimal per tahun rata-rata mungkin sekitar 600-an triliun lah gitu ya. Nah kalau misalnya itu diperluas, yang pertama ya tentu kepercayaan investor akan berkurang begitu ya. Kenapa ini terjadi ya, karena kan sudah disorot sama Fitch dan sebagainya. Ini juga kemarin sudah disorot ya, bahwa akan ada perluasan di atas 3%. Nah, ketika ini diperlebar katakanlah 4%, 5%, maka investor melihat stabilitas fiskal kita kurang prudent begitu ya. Dan akhirnya ini akan menjadi preseden ya bagi para investor. Kondisi stabilitas makro kita ya ini agak sedikit terganggu, terutama dari stabilitas fiskal gitu. Yang kedua tentu saja di periode berikutnya, karena dibuka ruang yang lebih luas di atas 3%, maka ini akan menjadi disinsentif ya untuk katakanlah fiskal yang lebih baik begitu ya. Karena orang akan selalu tentang batas 4% dan sebagainya. Nah, disinsentif ini sehingga sehingga ini bagi fiskal akan terjadi gali lubang tutup lubang gitu. Itu yang kemudian membuat, which is yang selalu kita lakukan Pak ya, tiap itu yang tahun selalu Pak ya. lakukan. Tadi 3% aman, 4% lama-lama ya akan selalu ke sana begitu ya. Saya kira ini konsekuensi yang harus ditanggung begitu ya. Nah, yang keempat saya kira akan menekan begitu ya, karena belanja utangnya nambah, plus nanti bayar pokoknya juga nambah. Ya belanja fiskal yang kemudian terutama belanja KL-nya di periode berikutnya, setelah kita perlebar maka akan jauh lebih sedikit. Karena tadi kita kan rata-rata ketika ada tambahan seperti ini, rata-rata bayar SBN-nya itu jangka pendek ya. 3 sampai 5 tahun, dan situasi ini akan membuat katakanlah
maturity utang kita semakin sempit ya. Dulu di atas 8 tahun, sekarang 7 tahun. Karena orang rata dengan situasi ini dengan situasi ini orang inginnya jangka pendek. Nah, terakhir adalah tadi pemerintah pasti menawarkan bunga utang ya SBN kita yang lebih tinggi ya. Kemarin 5,9 atau 5,8, sekarang karena BU ya nawarin bunga utang begitu ya. Sehingga apa? Ya ketika ada orang ini lumayan nih bunga utang tinggi, sehingga apa yang tadinya dana perbankan, pihak ketiga atau masyarakat udahlah beli SBN semua begitu. Sehingga apa? Yang akhirnya ke sektor real begitu ya. Jadi lebih senang orang beli SBN begitu. Jadi putarannya ini lingkaran setan ya ketika kita yang namanya utang begitu ya Pak. Betul. Jadi udahlah beli SBN aja daripada. Berarti lebih banyak mudaratnya dong Pak kalau misalnya kita perlebar itu batas defisit itu. Ya kalau long term pasti akan dampak mudaratnya lebih banyak. Nah tetapi memang apakah kemudian ini sifatnya temporary nih gitu ya. Oke. Gitu ya. Kayak waktu zaman COVID gitu Pak ya. Ya COVID ini hanya setahun ini aja, ketika harga minyak dorong besok ditutup lagi begitu ya. Mungkin bisa begitu ya. Tapi lagi-lagi ini dengan catatan kalau misalnya efisiensi belanja KL-nya tidak mau dipotong begitu ya. Ini kan paling ideal apa opsinya Pak? Potong belanja KL itu kah? Ya menurut saya harga BBM dinaikkan tapi tidak besar, plus belanja potong KL ya, agar tidak melanggar undang-undang begitu ya. Karena ini dilema semua dalam situasi yang dilema ya begitu ya. Ya ini yang harus dipikirkan. Karena real ini kita nggak tahu harga minyak ini perang ini sampai kapan begitu. Iya. Masih tidak pasti dan unpredictable. Nah, Pak Tauhid tadi mau bahas tentang investasi asing. Berarti kalau misalnya sejumlah investor menarik investasi mereka di negara-negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Sebenarnya ini tuh murni dampak perang, Pak Tauhid, atau sebenarnya karena kebijakan pemerintah yang belum jelas mengenai situasi ini? Menurut Pak Tauhid gimana? Menurut saya kalau lihat dari banyak sumber ya, ini dua ya. Ya pertama dari segi eksternal, memang terutama beberapa saham yang energi dan sebagainya ini banyak yang jatuh begitu ya. Harga naik itu menyebabkan kan pasar itu tidak bergairah ya, karena harga naik orang mengurangi konsumsi dan sebagainya. Kondisinya jadi nggak ideal Pak ya? Nggak ideal, pengaruh ke sektor-sektor lain begitu, sehingga orang mengerem konsumsi, sehingga permintaan barang dan jasa turun begitu ya. Nah ini terjadi dan memang secara global akhirnya investor mengalihkan ya investasi ke yang lebih aman begitu. Ada yang larinya tidak ke saham lagi ya, langsung beli emas atau naruh ke mata uang begitu, terutama ke dolar begitu ya. Nah, sehingga larinya ke sana, udah deh dipindah begitu ya. Dan dilalah memang kalau kita lihat kepemilikan asing di kita kan lebih dari 20% ya di market gitu. Jadi pengaruh banget gitu kalau banyak yang keluar. Faktor yang kedua ke dalam sebenarnya memang ini kalau kita lihat hasil baca rating-rating yang kemarin yang BBBB ya plus negatif, itu menunjukkan bahwa memang ada sinyalemen bahwa para investor ini masih belum yakin dengan kondisi fiskal kita yang bisa mendorong ekonomi kita berjalan normal begitu. Misalnya ketidakjelasan policy di ekonomi begitu, ketidakjelasan bagaimana mengatur tata kelola utang kita yang semakin besar begitu ya, termasuk misalnya kemungkinan nambah defisit dan sebagainya. Saya kira dua sisi ya, domestik dan luar pengaruh, bukan hanya dalam negeri tapi luar memang sebab usahanya adalah kenaikan harga BBM yang sangat tinggi sekali begitu. Harga ICP dunia begitu ya. Pak Tauhid, terakhir mungkin ada imbauan nggak Pak, atau mungkin saran gitu atau pesan buat masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang nggak baik-baik ini, seharusnya gimana sih Pak menyikapi kantong kita yang sebentar lagi ini mestinya harus terisi lebih banyak gitu ya, gara-gara THR gitu, dan juga dekatan sama gajian juga gitu. Mungkin ada insight dari Pak Tauhid gimana harusnya kita nyikapi duit kita di tengah kondisi ekonomi kayak sekarang Pak? Ya memang kalau dari situasi sekarang ya sampai Lebaran kita masih agak bisa ya kalau bisa jangan dihabiskan begitu ya.
harus ada sisa-sisa begitu karena kelihatannya pemerintah ya itu agak sulit untuk menahan harga BBM tidak naik begitu ya karena situasi fiskal ya yang saya kira memang lagi tidak baik-baik saja begitu ya sehingga kemungkinan ya harga BBM terutama yang subsidi ya Pertalite, solar plus listrik bisa jadi naik begitu bisa jadi ya tergantung nanti keputusan pemerintah. Gitu. Jadi ya agak dihemat lah untuk situasi menjelang hari raya Lebaran. Jangan terlalu foya-foya Pak ya. Ya betul, apalagi nanti Mei Juni itu akan ada katakanlah naik kelas dan sebagainya butuh uang kan buat pendidikan begitu ya. Ini memang akan berdampak ke ekonomi, tapi tapi bagi masyarakat yang uangnya terbatas, menurut saya situasi ini memang harus dipersiapkan lah, kantongnya jangan dihabisin lah. Untuk situasi Lebaran saat ini begitu. Jadi pertimbangkan kebijaksanaan di atas gengsi ya. Betul dong, bijak dalam pengelolaan keuangan. Bener, takut. Soalnya kalau lagi mau Lebaran gini biasanya gengsi nomor 1. Betul, aku kayaknya belum punya baju baru. Gitu. Mudik harus bawa mobil baru misalnya. Itu dia. Yang kayak gitu-gitu impulsif dipinggirin dulu Pak ya. Ya betul. Baik kalau gitu terima kasih banyak Pak Tauhid untuk ngobrol-ngobrolnya. Moga-moga ekonomi kita dalam bayang-bayang yang cukup genting ini tidak beneran kejadian ya. Hanya sebatas mitigasi saja. Terima kasih sekali lagi Pak Tauhid. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Sehat selalu Pak. Terima kasih banyak Pak Tauhid. Terima kasih. Gue kalau lagi bahas kondisi genting gini agak tahan napas sedikit. Iya sama langsung tegang sini Rer. Lebih ke aku padahal berfoya-foya dia habis terima THR nanti. Kayak ternyata separah itu ya. Ternyata penjelasannya segenting itu ya. Iya lebih dalam lagi ya. Iya gitu. Harga minyak tuh yang paling. Soalnya kalau harga minyak udah naik itu semuanya bakal ikut naik. Nggak cuma si biaya bensin doang, karena dari biaya bensin ini kan buat mobilitas orang-orang kan. Betul, roda dan semua ya. Barang itu butuh mobilitas gitu. Jadi pasti akan ngaruh kemana-mana, mulai dari harga barang, harga makanan, harga jasa gitu, bisa kemana-mana jadinya. Kan uang jalannya naik gitu. Betul. Itu dia. Takut banget harga pangkas rambut juga nanti bisa naik dan makanya Detikers hold dulu itu maca yang overpriced seremonial itu ya. Jajan ke bloknya masih bisa lah, tapi boleh lah. Lebih bijaksana lagi ya, Detikers ya. Kita break dulu, abis ini kita hore-hore dikit Detikers. Kita akan kedatangan satu band indie pop asal Jakarta yang akan berbagi soal single barunya yang sudah rilis dari tahun lalu sebenarnya, tapi mudah-mudahan bisa memberikan warna baru buat Detikers semua. Yes, oke. Nanti kita langsung dengerin lagunya bareng sehabis ini. Betul sekali, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hai Detikers, kalian lagi menyaksikan Detik Sore. Kita sandwich dan kita akan menyanyikan lagu pertama judulnya Thunder. 1, 2, 3, 4. There is sweet, there is spice. It's been some time, don't you know you're committing a crime? I left from you, become the vice, and the rain come, you roll the dice. Cause I've always had behind the door, not a trauma nor a karma, it's just you to your hunger. The rain comes drizzling, I wish it stays all the time. I don't mind, oh I don't mind. If only you could self-control, and fear would only a lizard. I don't mind, oh I don't mind. I'll adore it forbiddenly. Later when you come, don't bring your friends. I swear you alone can turn my eyes to blind. Wondering how they keep you too close together. Picture of you screams
I'll scream your breath stuck in your legs. But if the rain comes drizzling, I wish it stays all the time. I don't mind, oh I don't mind. If only you could self-control, my fear would only a lizard. I don't mind, oh I don't mind. I just wish you knew I'd die in solitude, that be with other hair like you, hair like you, hair like you. Comes drizzling, I wish it stays all the time. I don't mind, oh I don't mind. I won't mention your name here, this is my very first try. It's the same reason, honestly, to not bet on my blue sky. Thanks for the wound, it's still dripping wet. I won't pray that you're happy, I hope love warn you out the way he feels in your mouth. Taste that! Itu tadi lagu pertama kita yang baru aja kita rilis, lagu terbaru kita Julia Thunder. Thunder. Rilis bulan Juni. Yep. Tahun 2025. Ya, 2005. Oke, lanjut. Next song. Langsung banget nih. Ya. Oke. Don't Get to Know Me Too Well. Dari album kita, Apophenia. Oke. Floating on the ocean, I'm starting to drown. Swimming till I lose breath, try to save myself. No one could give a hand, so I'm counting myself. Out of nowhere you help, but I throw it away. The flaws that you see when we get together, the carbs that you see inside me forever. Are you sure you're ready for this ride? 'Cause you seem like you don't wanna commit. I'm just wanting you 'cause I'm scared that you live in the middle of the phone. Don't get to know me too well. You hate what you get, but I'll still be standing here. Filling up jars that's empty and goes unnoticed. You are the one that saves me from being lonely. But I was a child that learned how to move my feet, leaning on something that I couldn't even reach. The flaws that you see when we get together, the carbs that you see inside me forever. Are you sure you're ready for this ride? 'Cause you seem like you don't wanna commit. I'm just warning you 'cause I'm scared that you live in the middle of the film. Don't get to know me too well. You hate what you get, but I'll still be standing here.
ready for this ride? 'Cause you seem like you're not ready for me. I'm just asking you 'cause I'm scared that you leave me when I need you the most. Are you sure you're ready for this ride? 'Cause you seem like you don't wanna commit. I'm just warning you 'cause I'm scared that you live in the middle of the phone. Don't get to know me too well. You'll hate what you get, but I'll still be standing here. Thank you. You're still watching Detik Sore. Yes, gak cuma hore-hore. Yes. Dan bertepatan dengan Hari Musik Nasional Musik hari ini Nasional. kita rayakan. Kita kedatangan satu musisi dalam negeri yang sebenarnya mereka dalam negeri tapi rasa global. Wah udah sih, standar musiknya. Lokal rasa global. Banyak banget quotesnya hari ini, bener deh. Gak perlu panjang-panjang, tadi udah disaksiin juga sama Detikers. Please welcome Sandwich. Sandwich. Hello. Ada Via di sini, ada lu mau dipanggil Rifki atau Rifki. atau Buyung atau Budi? Pakai ini Pak. Nah. Rifki boleh? Rifki dan ada Ibe. Ibe. Rifki di drum, tapi tadi gitaran juga ya. Heeh. Ibeng di bass. Di bass. Dia di bass vokal. aja. Vokal. Vokal. Gua Wow. speechless tadi dengerin mereka. Gimana first impression lo coba? Gua dengerin kan album lagu-lagu mereka tuh cukup riang dan juga ngepop banget kan. Terus tadi bawain dengan versi strip off ternyata nggak kalah lucunya gitu. Iya bagus ya. Suaranya sih aku udah. Ampun, ampun iya, sih. Alanis Morissette gue gak ada bilang. obat. Amin. Iya, iya, amin, Nyampe, amin, amin. nyampe. Nyampe. Guys, terima kasih sudah mau mampir di Detikom. Thank Dan you. Terima kasih congratulations sudah untuk mengundang. tadi single yang pertama dibawain ya Thunder ya. Betul. Gue udah expect tadi Thunder. Thunder. Gue bilang Bukan recycle, dong. ternyata enggak ya. Iya lagi recycle lagi. Judulnya sama. Judulnya Judul sama ya. Tapi pakai huruf gede, kapital semua dan Iya. ada serunya berapa Iya. kali tuh? 9. 9. Itu ada artinya gak sih kenapa harus begitu? Itu biar sama kayak petir aja ya. Oh oke. Mengagetkan dan- Mungkin mengagetkan, jadi Tegas. orang pas baca judulnya juga apa sih ini gitu. Oh oke. Tapi how did you guys met? Jadi kayak ini teman tongkrongan atau kayak teman kuliah? Gimana sih awalnya? Ini ceritanya panjang nih. Ah. ini dia. Dia yang paling OG, dia yang paling OG. Oh oke, di OG. Boleh. Di OG. Temen ketemu temen aja sih ya. Iya. Ya, Bi, ya. Mutual, oke. mutual. Sebenarnya kan Sandwich sebenarnya udah ada dari Iya, tahun 2015 dari kan. 2015. Iya, tapi itu popang. Terus kayak aku juga belum join. Namanya udah Sandwich. Namanya Sunday with Chocolate. Sunday with Coklat. Sekarang Oke. disingkat aja jadi sandwich. Sekarang disingkat aja dan ganti genre ke indie pop gitu. Oke. Oh. Jadi indie pop tuh dan mengatasnamakan dengan nama Sandwich itu di 2019. 2019. Itu spellingnya gimana sih Sandwich kan? Iya, Sandwich. Sandwich benar. Oke, sebenarnya bagus sih. Gue setuju kalau misalnya disingkat jadi sandwich karena sandwich generation lagi Oh iya, lagi betul, happening. betul, jadi, iya betul, kan? betul. Jadi kayak oh iya sandwich gitu. Betul. Tapi lagu-lagunya nggak ada hubungannya dengan Sandwich Generation kan? Ada sih beberapa lagu yang kayak tentang Which one? jadi anak Nggak relate ya? anak 20-an kayak ya gimana ya menjadi dewasa tapi masih kecil juga gitu kayak Oh, banyak gitu. tanggung jawabnya gitulah kayak. Gue seneng banget sama lagu The Reason Why sama The Bandit Man ya. Iya, iya betul betul. Reason Why. The Bandit Man tuh Gemini ya lo nulisnya ya? Wih. The Bandit Man tuh Gemini gak? Kebetulan Leo Man sih. Oh oke. Leo yang nulis kan ya? Iya. Sebenarnya mereka tuh juga uniknya adalah, correct me if I'm wrong, Iya. band asal Jakarta Utara, Priok Betul, tuh lebih betul. tepatnya. Yes. Terus punya warna indie pop gitu kayak anomali guys. si nyambung tuh. Si nyambung Itulah sangat kocaknya. Gimana ceritanya bisa Melawan punya arah. rasa itu? Gimana Bek? diskriminasi baik ya. Karena kan ini band sebetulnya rebranding kan ya. Kan yang dulu tuh emang udah nggak ada gitu personalnya jadi ya buat apa Oke. bawa identitas lama. Jadi
Kayak ambil Dan kayak kebetulan pada tahun 2019 tuh kan lagi happening ya Iya. kayak Boy Pablo, Yep. Always, Clayro, Bedroom Pop yang kayak gitu. Nah Jadi kita gue lagi dengerin itu iya, juga. kita dengerin itu makanya jadi kayak pengen bikin band kayak gitu-gitu juga. Pandemi maksudnya. juga pada gabut kan Iya. dengerin lagu kan. Iya, Oh bagus gitu-gitu. berarti dari pandemi menghasilkan karya. Betul. Tapi berarti Iya. from Jakarta Utara to Japan nih. That's To right. Japan. Habis tur katanya ya. Iya betul. Desember kemarin. Iya, Iya. boleh diceritain nggak kemarin waktu ke Jepangnya itu Oke. dalam rangka apa atau? Oke. Jadi sebenarnya kita udah pernah dirilisin vinyl sama label Jepang Ya namanya. enggak? Masih tapi Habis di Jepang lagi. Kak. Iya, kalau di sini. Penggemar vinil Jauh ya, ya. penggemar vinil. Kemarin kita bawa tapi dikit soalnya nggak ada bagasi. Oh gitu. Gue nungguin yang versi udah ada di sininya lagi deh. terus Iya. terus. Nah iya jadi mereka rilisin vinyl dulu tahun 2024-23 ya kalau nggak 24, salah. 24 ya Oke. mereka rilisin vinyl terus tahun 2025 ya untuk mempromosikan vinyl Oke. mereka bikinin tour. Ah. Jadi kayak mereka ajak tapi itu ya pokoknya masalah teknis pokoknya intinya mereka bikinin tour lah Oke, gitu. oke. Terus kita berangkat tour ke kota Tokyo, Nagoya, terus Kyoto. Sama kita juga Kenapa? sekaligus ada tour kita main juga di Okinawa di Wah, festival kota gede gitu. semua tuh. Iya. Gimana Iya. reaksi penonton ketika Iya, dengerin lagu ada kalian? mau- Jujur pada yang sampai happy nangis ya? Iya, ada yang sampai nangis sumpah. Kayak akhirnya nonton kalian kayak mau orang Oh, Jepang ya? gitu. Iya, kayak mereka katanya emang kalau ngefans tuh udah kayak ngefans gitu. banget gitu sampai kayak dikejar cuman kayak wow, ada yang sampai nangis itu sangat ini sih, sangat Nggak mind percaya blowing. sih, Kak. Iya, kayak Bohong nih orang. Lo dibayar kan sama manajer kita. Iya, iya, iya. soalnya kan kayak sampai Jepang loh kayak kita juga nggak pernah kepikiran bisa main di Jepang gitu. Dan yang tahu bukan orang-orang seumuran kita. Iya, Oh, banyak Seumuran lansia. di atas. ayah kita. Iya. Itu Real. kalau di Banyak sana lebih tinggi umur dari Oh. kemarin Iya. kalian. Di sana tuh kayak yang nonton gigs banyak lansia-lansia juga karena mereka udah Karena mereka udah aging population juga iya, ya. terus kan butuh hiburan kan. Dan kayak lansianya yang main X kayak gitu. Jadi taunya pada tahu kita tuh dari X kayak gitu. Really? Oh, Iya. oke Iya. oke Orang oke. Jepang tuh ketinggalan peradabannya justru sekarang Iya, jadi yang masih unik main sih. X dia. Iya iya iya. Berarti emang makanya bisa konser di Jepang top listenersnya Jepang. Berarti. Iya itu kayak negara ketiga deh kalau nggak salah Negara pada ketiga. saat itu. Setelah Top listeners Iya, kalian. top listeners. Dua ya Pak? Malaysia. Oh, Malaysia. Malaysia Oh. sama apa ya? Thailand nih kalau nggak salah. Iya. Malaysia Ya udah. pokoknya Asia. Oh, Udah, top 5 tapi gitu Johor Jepang baru. kayaknya. Top 5. Top 5. Pokoknya top 5 ada Jepang lah. Berarti rencana next Malaysia. Malaysia Malaysia udah udah ya? Malaysia pernah. Tapi Johor Oh. baru kemarin. Iya. Johor Desaru bahkan. Oh oke. Kuala Lumpur belum, mungkin Kuala Lumpur boleh Kuala ya. Lumpur. Bisa. Next. Bisa lah kemana-mana ini mah. Amin. Next big thing guys, Sandwich. Anyway, bicara soal single tadi terbaru Thunder, kayaknya ada yang beda dengan rilisan-rilisan sebelumnya dari Thunder ini ya. Apa yang kalian bawa perbedaan di dalam Thunder? Di Thunder tuh pertama agak eksplisit. Iya. Yang nulis juga soalnya drummer kan? Iya, Iya, bareng betul. dia. Awalnya dari dia idenya, terus kayak kita saling nambel-nambel lah gitu. Mm-mm. Ya terus kayak bareng-bareng nulisnya. Terus ya udah ini. Ini jadi cerita dia nih pertama kali nih Thunder gitu. Terus apalagi ya? Oh iya kayak kalau secara musikal sih kayak pertama kalinya ada ini sih kayak vokal-vokal yang falset. Yep. Terus kayak iya biasanya kan kayak nyanyinya kayak energetik mulu kan. Tapi di Thunder ada bagian yang kayak Gloomy Iya dan kayak segala gloomy-nya gitu loh. Banyak eksperimen vokal ya. Iya. Secara musikalitas ada yang ditambah dengan hal yang baru? Secara musikalitas Instrumen gitu? instrumen sebenarnya masih sama, cuman lebih padat di belakang si playernya, maksudnya kayak drummer dan gitaris dan lainnya di belakangnya itu ada synth dan segala macemnya. Dan ada apa lagi perkusi dan segala macam Iya. kayak gitu sih. Banyak sound MIDI yang baru lah. Sebenarnya Iya, betul. sebenarnya kalau alat musik yang fisiknya sama aja sih. Sama Cuman aja. kayak banyak efek-efek dan suara-suara elektronik yang kita coba gitu. Biasa kalau udah yang rilisan yang baru, ada aja eksperimen baru ya. Iya lagi. Biar nggak betul. sama. Biar nggak sama. Tapi Tapi biasanya bagus. kalau misalnya inspirasi untuk menulis sendiri gimana nih kalau dari Sandwich? Apakah emang kalian write sendiri based on pengalaman pribadi masing-masing anggota bandnya atau gimana? Iya bener sih. Dari pengalaman pribadi sih biasanya. Pengalaman Bahkan pribadi. kayak sebenarnya ini kita bertiga nulis sih. Oh, kalian bertiga nih? iya. Oh, Kadang ada oke. lagu yang ditulis Ibek, ada yang ditulis sama Rifki, ada yang ditulis aku gitu. Kalau aku sendiri sih biasanya
Ya dari hal-hal yang lagi aku rasain aja sih, dan bahkan lokasi nulisnya pun kayak random, mungkin kayak lagi di kelas, kayak lagi di toilet atau apa gitu, kayak kepikiran kayak oh nada ini enak nih, coba rekam dulu, atau enggak liriknya ini kayak bagus nih, tulis dulu di notes gitu. Oh oke. Kalau Rifki gimana nuansa ini Kan lagunya? baru itu Thunder pertama kali banget nulis lagu, pertama kali banget nulis lirik, dan itu proses bikin liriknya ada kali sekitar 6 bulan. Oh ya? Iya. Gimana Kayak- rasanya curhat di lirik kemudian jadi lagu nih? Iya, soalnya itu tuh moodnya beda-beda tuh lagu. Kadang di satu sisi takut sama cicak, satu sisi lagi takut sama geledek. Emang Bentar, Thunder nih soal apa sih guys? geledek sebenarnya. Beneran Beneran geledek geledek. in the Kenapa lu real takut? meaning? Lu takut geledek sebenarnya? Ada trauma sedikit lah tentang geledek. Oke. Tuh, turn your trauma into karya. Oh iya Bisa benar. di- Bos, kayak gitu. Iya, Kalau Ibek iya. gimana? Iya lagi. Sama sih yang relate ke diri sendiri aja gitu. Kalau dia galau sih. Iya lebih ke galau. lebih. Kalau dia Kalau misalnya legal tuh gampang banget nulis, kalau senang-senang kayaknya enggak. Cuma lagi nyoba. Bentar, Ibek tadi kenapa nggak tampil juga ya? Karena lo kan soalnya- bisa jadi penari latar Gimana juga kan. dia? bakal Dia gini. ngapain? Dia ngapain? udah disuruh kayak gitu. Iya kan. Udah disuruh megangin mic tadi. Iya, Oh iya. gitu. Ya, dia biasanya main bass soalnya, terus dia main nggak ada bass, bass, iya, jadi iya. nggak bisa main kahon juga, jadi yaudahlah duduk Iya, dia. Disaksikan di live performance selanjutnya Iya, ya. betul. Saya Selanjutnya dokumentasi. mau di mana? Ada schedule yang bisa di-share ke kita? Kita lagi Lagi fokus sibuk. memasak, Memasak. lagi Iya. memasak sih. Oh, lagi Cooking mau something. single baru. mumpung Iya, lagi betul, ya, Album puasa 2. juga. Album ya, tapi maxi single dulu Maxi sih. single dulu. 2 single dulu, abis ini, abis lebaran lah rencananya. Tulis. Iya. Tapi apa sih guys visi kalian untuk album atau karya selanjutnya gitu? Kayak mau dibawa kemana nih Sandwich nih? Oke. Kalau untuk karya selanjutnya sih sebenarnya udah ada ya konsepnya ya. Udah ada konsep kasarnya lah gitu. Kita pengen berhubung kayak roots kita yang dari Tanjung Priok ya. Mhm. Jadi agak-agak berhubungan kayak gitu tuh. Ada gendang-gendangnya gitu. Pengennya sih ada ada instrumen-instrumen atau unsur-unsur yang Indonesianya gitu loh. Seperti? Biar kayak fangkot. Itu sih. Fangkot. Fangkot, kayak lagi gitu zaman kayak hidut masuk. gitu. Iya. Bisa. Tau kayak bahkan sesimpel suara kapal gitu kan, rumah gue deket pelabuhan ya. Serius? Real. Keren sih. Klakson Ini kontainer. beneran Priok Gitu yang ya. dekat sama pelabuhan Tanjung Iya. Priok itu. Iya benar-benar. Aku deket pelabuhan. Biarpun gue sebenarnya enggak. Iya, dia sebenarnya Kemayoran sih. Iya. Oh gitu, tapi tetap dekat ke Iya. Jakarta Utara ya. Sekolahnya di Priok kok. Oh, Iya, Ibek enggak, di mana? Priok. Ibek di mana? Sama Priok juga. Oh, iya. alah. Priok juga. Priok. Gitu. Ya itu keren sih kalau lu bisa tiba-tiba ada suara gitu kan, klakson kapal gile. Saya ada suara Mantap. Jake panggil Rose. Jadi Titanic jadinya ya. Bisa ya kayak gitu. Tapi kalau buat detikers nih yang mau pertama kali mungkin tadi barusan dengar Sandwich, terus misalnya mau lihat secara langsung apakah ada upcoming show dalam waktu dekat ini atau masih lagi cooking lagu aja? Masih fokus memasak ya. Iya, masih sih. Rencananya pas rilis bakal Iya. ini ya. Rencananya sih harus pas rilis kita juga menampilkan sesuatu. Iya. Ada acara lah Ada- gitu. Ini kan si Thunder ini Rilis sebenarnya party udah lah. dirilis dari tahun lalu ya, Iya. pertengahan tahun ya. So hampir setahun lah ya menuju Iya. ke Juni ya kalau nggak salah ya. Bener, kemarin. bener. Juni berarti single kedua nih untuk yang baru atau gimana? Untuk yang baru nggak, lebih kayak beda konsep, nggak terhubung sama sekali, tapi kayak 2 single yang berhubungan. Gimana ya? Berhubungan. Kayak maxi single lah gitu. Jadi kita bakal rilis 2 lagu dan kayak itu satu tema gitu. Iya sama. Tapi beda sama tema Thunder. Yang akan dirilis pada April. April ya, soon to be guys. Jadi watch out untuk Sandwich karena gue percaya banget pasti akan ada kejutan-kejutan di dalam sana ya. There must be. Jujur ketika dengerin Avovenia tuh sangat menyegarkan gitu buat kuping pendengar musik Indonesia gitu. Kalau boleh kasih ke kita orang-orang yang mungkin awam gitu untuk Sandwich gitu, kalau mereka mau dengerin Sandwich, bisa masuknya nampol langsung tuh di lagu apa menurut kalian? Bisa Di dengar lagu lagu- apa? Satu-satu kali ya. Boleh Boleh dong, boleh. Boleh. Dari Kalau- Ibek? Ibek. Paling Enumong kali ya. Iya, Enumong itu Inom kagak Enumong itu sama- nggak ada di Avovenia. Nggak ada, Oh, iya, dia di album apa Nia? Iya. Oh, kalau di album Epophenia first track-nya si The Bandit Man. kalau gue Don't Get. Don't Don't get. Get, don't Oke. get. Kalau
Rifki? Kalau gua sangat merekomendasikan itu adalah The Reason Why. The Reason Why. The Reason Why. The Reason My Why. favorite song. Itu The Reason favorit lo? Iya, kukira tadi akan bawain lagu itu, tapi kayaknya harus full band. Iya, karena bawainnya ya. krik sih kalau misalkan jadi kalau kita Karena doang. klik ya kayaknya. Oh oke. Tapi nanti rencana tahun 2026 ada mau balik lagi ke Jepang nggak? Kalau rencana sih ya Rencana, ada sih. makanya. Kita bakal ada rencana ngerilis sesuatu juga di Jepang Betul. soalnya. Oh gitu, ya? tahun ini? Iya sih kalau Tahun ini. Wah. Rencananya sih tahun ini. Mm-mm. Sekalian tour lagi gitu. Iya Semoga. itu planningnya kayak gitu. Wah, please vinilnya ada. Oh iya. Tuh, Kita udah gue bawain bantuin ya. ya. Kita bawain ya. Anyway, ini bertepatan sama Hari Musik Nasional ya. Hari ini betul. kita rayain. Kalian boleh ini nggak kasih satu-satu siapa musisi nasional yang kalian pengen ajak kolaborasi Dream Wish-nya? Oke. Satu deh. Mikir nih. Wow. Yang udah ada bisa langsung kasih tahu ke kita. Dalam hitungan 1. Oh gitu ya, ada ininya ya, countdown-nya ya. Itu jawaban kalau misalkan udah pulang nih, tadi aja jawaban ini. Sorry gitu ya. Gue gak kepikiran lagi Kayaknya kan. nggak itu deh. Harusnya Ini nggak ada dalam question list Iya. emang sih, tapi harus dijawab. kayak gue ngefans banget deh kayak sama penyanyi ini gitu. Itu ada tapi Atau pengen ya, punya warna dari musisi ini gitu. Dum, Kalau- dum, 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 dum. Oh kalau gua ada Siapa? mungkin agak apa? Ali ini. Nyebrang kali ya iya. Oh agak nyebrang. Ali. Ali. Agak-agak Arab SQ. Iya. Iya makanya ada musik-musik ininya nanti tuh. Ada musik condetnya dikit. Iya, nah itu. Condet bergabung dengan Mepet Priok tuh. Jaktim ya. Boleh. Benar. Bisa. Iya. Menarik. Kalau gue apa ya? Susah kayak gak kepikiran nih kalau kayak gini. Masa sih satu nama Satu pop up nama. langsung gitu di kepala. Girl gang. Girl gang boleh sih, tapi kayaknya gue jawab itu mulu soalnya. Jadi kayak Gak apa-apa, ganti deh guys. ini. Ya Hindia deh Hindia. Oh India. India. Lu mau jawab itu ya? Enggak. Oh enggak. Kabarnya sih tiap sore Baskara nonton ini. Bas, Iya. oh iya. iya. Langsung dicatat. Hai Mas Bas. Oh iya, shout out. Alah, boleh. Rifki apa Ki? Gue dari dulu tuh pengen banget nyatuin, bukan pengen banget nyatuin sih. Kepo banget kalau misalkan rasanya gimana indie pop tuh campur sama hip hop. Bukan hip hop sih, lebih ke rap. Jadi gue pengen rap. banget. Yang Lex ya? No. boleh. Lebih ke Jaktim. Tuan 13 sih. Tuan Tuan 13. Asik sih tahun 13. Iya. Setuju. Oh, Lirikalnya oke. gokil juga kan. Benar. Gue sebenarnya expect ada genre-genre hip hop dangdutnya gitu juga tadi bakal mention. Baik. Nah itu gak kepikiran Iya. tadi, kalau ditanya tuh gak kepikiran Iya gitu. kan, kayak Naik lagi gila kan tren. misalnya. Naik gila, bener. Kayak lagi tren gitu soalnya. Banyak sih ya yang dalam wishlist pasti ya. Tapi anyway terima kasih banyak guys sudah mau mampir. Dan terima kasih sudah bermusik ya. Membuat karya yang menyegarkan telinga kita. Please jangan, kalian tuh full time musician atau part time Enggak. juga? Aku masih kerja ngantor. Masih ngantor juga, Ngantor, ya. Rifki? Sama semua. Sama. Semuanya masih kantor. Wow. Ya mudah-mudahan Iya. bisa jalan terus ya Doakan berbarengan kita bisa ya. full time musician. Amin. Please, Nyusul perunggu ya. Amin. Betul. Please ini nulis musik tentang hektiknya kerja dan Oh, dan Nah, gini, itu, Sun. lagu Sun. Oh itu udah. serius. Ini nih. Yang judulnya adalah. Oh, Judulnya gitu bahkan belum pick ya. Bener kan? Oh bisa cenayang juga Itu yang ternyata ya. paling relate coy. Relate bener. Kayak aduh hektik banget nih gue gimana balance-nya. So kita akan dengar itu di bulan April nanti. Di bulan April ya. Gue sangat menunggu. Detikers jangan lupa ditunggu ya bulan April. Itu dia. Anyway terima kasih sekali lagi Via, Rifki, Ibeng sudah mampir ke Detik Sore. Kita punya tagline kalau misalnya kita bilang Detik Sore boleh jawab dengan penuh semangat ala sandwich. Nggak cuma hore-hore. Is that Oke. Oke? Nggak cuma hore-hore. Oke, Detikers, makasih banyak sudah nonton Detik Sore hari ini. Jangan lupa abis ini kita masih punya Kultum, kuliah 7 menit menyambut Betul. berbuka nanti. Temanya Ramadan dan Persatuan Persatuan Umat di era disrupsi. Disrupsi. Gokil. Berat gak tuh? Berat, ini lumayan nih. Oke, saatnya Eduardo Simargir pamit. Dan Patricia di sini, thank you so much udah nonton Detikers di Detik Sore. Gak Gak cuma cuma hore-hore. Bye. Bye-bye.